Beliau juga menyampaikan, dulu saya sama Bunda juga takut, tapi setelah kenal ternyata apa yang diomongin orang tentang Bunda itu nggak bener. Nah kan seperti itu ya. Nah kan seperti itu ya. Ini kan ini jadi berkelanjutan ya. Maksudnya bahwa beliau bertanya apakah orang berpenampilan seperti saya memandang rendah? Enggak kok gitu. Kalau yang di saya nggak pernah memandang rendah. Karena apa? Karena saya juga pernah ada di posisi seperti itu, dan di saat itu saya sedang dalam posisi terus memperbaiki diri, terus mencoba memperbaiki diri. Dan saya bersyukur ya, ketika saya saat itu belum berjilbab, atau ketika saat itu belum berjilbab syar'i, saya tidak pernah mencela, tidak pernah nyinyirin mereka saudara-saudara saya yang sudah lebih dulu merubah dirinya, merubah akhlaknya lebih baik. Itu saya nggak pernah nyinyir gitu. Justru saya senang sama mereka. Saya mau jadi kayak seperti dia deh gitu. Kemudian saya belajar agama lagi dengan beliaunya, saya belajar ngaji lagi dengan beliau dari nol gitu. Jadi alhamdulillah saya seperti itu. Jadi tidak pernah saya ataupun saudara saya berharap juga di luar sana jangan sampai memandang rendah saudara yang lain yang mungkin belum berpenampilan seperti kita gitu ya. Dan kemudian kalau memang Bunda Tini pernah bertemu dengan seseorang yang seperti itu, bisa jadi mungkin ya, itu balik lagi yang pernah saya sampaikan juga di hijabmu mahkotamu itu ya, bahwa ketika seseorang berhijrah itu dia yang paling berbahaya itu ketika dia dihinggapi rasa sombong karena dia sudah merasa paling solihah gitu ya, dan kemudian dia menganggap rendah yang lain. Itu kemungkinan bisa jadi karena ilmu dia itu hijrah dia tidak diimbangi dengan ilmu akhlak adab yang baik ya. Biasanya sebelumnya itu harus selesai dulu tazkiyatun nafsnya deh. Ilmu penyucian hatinya itu harus selesai dulu deh. Jadi belajar tentang sombong, belajar tentang takabur, belajar tentang ujub gitu. Jadi ketika sudah sampai di situ nanti akan belajar tentang sombong akan dikupas hukum-hukumnya, kemudian akibat-akibatnya apa, dosa-dosanya seperti apa. Jadi ketika dia berhijrah secara penampilan dia sudah pegang ilmu itu dan dia takut untuk melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Jadi tapi yang di bawah ini yang menarik nih. Dulu saya sama Bunda juga takut, tapi setelah kenal ternyata apa yang diomongin orang tentang Bunda itu nggak bener. Nah jadi tuh seringnya itu malah saudara-saudara saya yang mungkin malah belum berhijab syar'i itu biasanya malah suka ngomongin yang enggak, padahal mereka belum kenal saya, belum tahu saya seperti apa gitu, tapi sudah main ngejudge aja, mungkin hanya dari omongan orang yang mungkin hasad dengan saya, atau mungkin memang dasarnya emang nggak suka dengan orang yang bercadar gitu. Jadi bisa aja dari omongan A kemudian ke orang bisa tambahin A plus, kemudian bisa lagi ke orang ketiga bisa A++, kemudian qadarullah yang diajak omong juga orang yang hasad dengan saya, jadi ya sudah kita akhirnya melebar. Jadi seringkali itu yang saya dapatin adalah seperti itu gitu. Padahal sayangnya dengan berpenampilan seperti ini saya ingin mendekati mereka gitu, saya ingin menyatakan bahwa saya sama kok sama kalian gitu, tapi kenyataannya mereka justru kadang melakukan hal-hal yang sukanya menyakiti gitu ya. Tapi balik lagi, itulah bagian dari ujian seseorang yang bercadar, bagian dari ladang dakwah dia ya. Untuk saudara-saudaraku yang mungkin emang belum paham tentang hijab syar'i, kenapa harus hitam atau kenapa nggak warna lain gitu, jangan asal nyinyir gitu loh, karena itu bisa menutup pintu hidayah. Yang saya rasakan ketika seseorang itu melihat saudaranya yang sudah berubah menjadi lebih baik, kemudian dia ada hasad di hatinya, ada nyinyir di hatinya, dia stuck di situ gitu. Dia nggak akan juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena dia terhalang oleh keburukan hati dia gitu. Jadi hidayah nggak bisa masuk. Jadi jangan ya, kalau kalian ingin berubah menjadi lebih baik, ketika memandang saudara-saudara kalian yang sudah berubah menjadi lebih baik ya, dengan penampilannya, dengan akhlaknya, itu jangan pernah nyinyir gitu ya. Justru deketin dia, tanya kenapa kok bisa seperti itu sih, saya itu dikasih ilmunya atau bagaimana gitu. Jadi biar sama-sama kita berjalan menuju surganya Allah bersama-sama gitu ya. Jadi pertanyaan kedua dari Bunda Tini, terima kasih, jazakillah khair. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir yang saya pilih adalah
Pertanyaan dari Mbak Ayu, sebentar ya, Mbak Ayu. Nah ini nih, gimana cara menyikapi pandangan sinis orang, bahkan terang-terangan diejek karena cara berpakaian yang menurut mereka atau orang awam, pakaian ini ekstrim gitu. Apalagi tinggal di desa yang mayoritas masyarakatnya bilang gini, nggak ngumumi orang deh, pakaian biasa aja kali, nggak usah berlebihan. Gimana ya cara menyikapinya begitu ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Semoga dengan menjawab pertanyaan ini juga menjadi kekuatan tersendiri buat saya untuk menghadapi segala ujian, menghadapi segala fitnah gitu ya, dan menghadapi segala gelombang hijrah, gelombang yang menghantam orang berhijrah ya. Memang begini ya, ketika seseorang berhijrah itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya diuji oleh Allah. Karena Allah ingin tahu kesungguhan dia dalam berhijrah. Allah ingin melihat kesungguhan bahwa apakah benar dia benar-benar hanya bergantung pada saya. Benarkah dia berhijrah itu benar-benar hanya karena saya, bukan karena manusia gitu ya. Karena ketika seseorang itu berhijrah karena Allah ya, kemudian Allah uji, Allah ingin lihat gitu, dia bagaimana ketika aku uji, ketika aku uji dengan fitnah, ketika aku uji dengan penderitaan. Kalau dia goyang dan dia akhirnya menyerah, berarti dia tidak berhijrah karena aku gitu, dia berhijrah karena makhluk ya. Ketika orang berhijrah, kebanyakan kan ketika orang berhijrah apalagi berpenampilan seperti saya ini kan sudah nggak disenengin gitu ya. Nah ketika saya itu niatnya bukan karena mencari cintanya Allah, tapi karena mencari cintanya makhluk, sudah saya lepas gitu ya. Aduh kok saya giniin ya, saya nggak disapa lagi, atau malah saya difitnah, saya nggak dapat cintanya lingkungan misalkan. Udah deh, saya balik lagi dulu lagi deh. Berarti kan itu karena hijrahnya karena makhluk, bukan karena Allah gitu ya. Jadi kalau di sini yang pertama itu adalah bahwa Bismillah gitu, luruskan niat dulu bahwa hijrah kita itu karena Allah, bukan karena makhluk. Itu yang pertama dulu. Yang pertama itu dulu di kita kuatkan dulu bahwa saya hijrah ini karena Allah. Kemudian bagaimana ketika menghadapi ya, menyikapi orang-orang yang ngomong bahwa pakaian biasa aja kali, nggak usah lebay gitu ya, pakai item-item panjang-panjang, apa nggak panas, apa nggak ngap gitu ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang biasa, kalimat yang sering kali ya, bahkan saya juga pernah mengalami gitu ya. Jawabannya cuek aja, sabodo teuing gitu kalau saya mah. Yang penting saya nggak merugikan kalian gitu. Saya menggunakan hijab ini nggak ambil uang dari kalian. Saya menggunakan hijab ini nggak minta uang dari suami-suami kalian gitu ya. Saya berhijab ini karena Allah gitu. Jadi memang kadang dibutuhkan keras kepala di sini ya, kesungguhan gitu. Maksudnya kekuatan tekad bahwa saya berhijrah itu benar-benar karena Allah, bukan karena makhluk. Jadi ketika kita tidak menzalimi orang lain, ya sudah, jalan terus aja gitu. Orang mau bilang apa kayak gitu, mau bilang sampai mulutnya berbusa kayak, dia tidak akan melukai saya gitu ya. Karena kalau saya melukai saya ya beda lagi urusannya gitu. Kemudian nah menyanggapi seperti itu nggak usah berlebihan. Bagaimana cara menyikapinya ya begitu tadi. Yaitu kita luruskan niat kita karena Allah. Kemudian selama kita tidak menyakiti dia, tidak menzalimi dia, ya sudah, cuek aja gitu ya. Kita tetap sapa dia ketika di jalan dengan sapaan-sapaan yang menyenangkan ya. Kemudian mungkin saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika seseorang berhijrah itu, kita tahu bahwa pasti akan diuji oleh Allah. Justru ketika kita tidak diuji, kita harusnya tanda tanya nih, hijrah saya diridhoi nggak sama Allah nih, kok nggak ada ujian gitu ya. Jadi ketika diuji sama Allah, bersyukur, karena ujian itu adalah surat cinta dari Allah, surat cinta kepada kita. Karena kenapa dibilang surat cinta, kan itu menyakitkan, menyedihkan, tapi lihat gitu, apa tujuan Allah mengirimkan ujian itu, untuk membersihkan dosa kita gitu. Dan ketika kita sudah bersih dosanya dan ketika harus kembali kepada Allah, kita dalam keadaan bersih, kira-kira bagaimana? Allah sayang nggak gitu ya? Pastilah Allah sayang. Itu karena Allah maha baik gitu ya. Allah maha baik gitu, bahwa ketika seseorang diuji di dunia ini, itu karena Allah sangat menyayangi kita, dan karena Allah ingin ketika kita kembali nanti kita sudah bersih gitu ya.
asalkan kita tidak menzolimi orang lain loh ya. Ini kita saya sedang menyampaikan dalam artian kita tidak melakukan hal-hal yang menzolimi saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita yang dizolimi adalah bersyukur ya, alhamdulillah kita yang dizolimi, kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang dizolimi, bukan yang menzolimi gitu ya. Dan kita bersyukur aja. Dan mungkin untuk lebih menguatkan Mbak Ayu ya, mungkin bukan Mbak Ayu mengalami, mungkin bisa juga temannya mengalami sih ya. Saya pun sendiri pernah mengalami hal yang seperti itu ketika berhijrah. Dari dibilang sampah pernah, kemudian dilecehkan saya pernah. Kemudian ketika ada di satu komunitas gitu ya, ketika saya datang ke tempat itu, mereka tuh pada langsung ngumpetin barang lah, langsung ngumpetin dompet dan lain-lain. Saya pikir emang saya mau ngapain gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ya itu tadi mungkin bahwa kenapa saya bercadar, karena saya malu gitu. Saya malu ketika senyum saya atau ketika saya melakukan perbuatan baik itu orang tahu bahwa yang melakukan itu adalah Bu ini atau Mbak ini. Ketika saya tersenyum, kemudian orang melihat senyum saya gitu, yang orang bukan mahram melihat saya tersenyum, itu saya malu gitu. Tapi kenyataannya malah diputar balikan. Jadi saya menangkapnya itu sebagai prasangka buruk kepada saya, dan itu menyakitkan banget gitu. Kemudian yang pernah juga saya dilecehkan gitu. Ketika itu saya masih ingat, saya tuh ngantar teman saya umroh ya, dengan salah satu biro umroh. Kemudian saya berjalan. Waktu itu saya ngajak Nadif ya, teman saya umroh, kemudian saya ikut ngantar sampai di bandara gitu. Ada salah seorang laki-laki itu dari belakang ya, dari belakang itu dia seperti ini gitu. Jadi saya jalan ke depan, kemudian dia dari belakang itu nyelepret ya bukan nyelepret ya, kemudian gesek gini dari belakang gini. Astagfirullahaladzim gitu. Yang saya justru lebih sedihkan itu laki-laki itu bukan seseorang yang nggak punya ilmu gitu, dia seseorang yang berilmu gitu. Dan waktu itu saya enggak. Jadi di situ saya pertentangan batin, ini orang sadar nggak sih gitu sih, diam aja. Saya tetap jalan. Dan yang saya heran tuh di situ nggak ada satupun perempuan yang memaki-maki atau memarahin laki-laki itu. Padahal itu sebuah tindakan yang sudah sangat merendahkan harkat martabat seorang perempuan gitu. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi saya anggap itu bagian dari ujian. Saya anggap itu bahwa itu cara Allah mencintai saya ya. Tapi saya juga nggak ngerti waktu itu kenapa saya bisa diem gitu. Padahal saya tuh dulu tipe perempuan yang ketika saya dilecehkan ya, jangankan dengan tindakan gitu, dengan pandangan mata aja saya sudah samperin itu orang gitu. Saya sudah sudah saya maki-maki itu orang. Tapi saya nggak menggunakan kata-kata kotor ya. Waktu itu juga saya sudah tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana gitu ya gitu. Jadi saya dengan nada tinggi gitu, ngapain sikap sama perempuan gitu. Jadi saya dulu tuh orangnya gitu. Tapi sekarang ketika saya ya mungkin bisa sedikit meredam ya. Jadi ketika diperlakukan gitu pun saya merasa astagfirullahaladzim, ini apa sih kayak gitu, kok sih diperlakukan kayak gini sih. Saya jadi istighfar terus sama Allah. Jadi gitu Mbak Ayu, saya pun juga mengalami kok seperti itu proses hijrah saya gitu ya. Dari dibilang sampah, dari dilecehkan, itu bagian dari. Dan kemudian kalau di Mbak Ayu ini bahwa dibilangin pakaian itu udah biarin aja lah, itu kan cuma omongan ya, nanti juga akan berlalu dengan sendirinya gitu. Toh dia mau berbusa ngomong, dia nggak akan melukai kita kok. Kalau sampai melukai kita ya beda lagi urusannya gitu ya. Dan kemudian pertanyaannya ini sudah 3 pertanyaan sudah saya jawab, dan semoga bisa memuaskan ya. Jadi yang terakhir tadi Mbak Ayu sudah kita luruskan niat aja karena Allah, hijrah kita. Kemudian yang kedua, cuek aja. Setelah kita lurus niatnya, kita cuek aja gitu. Maksudnya lu mau bilang apa terserah deh gitu, yang penting saya nggak menzalimi kamu gitu ya. Dan udah biarkan aja, dan tetap dan terus berteman dengan teman-teman yang bisa menguatkan di jalan hijrah, teman-teman yang bisa saling mengingatkan di jalan hijrah gitu ya. Jadi karena penting sekali kita berteman dengan teman-teman yang paham tentang sunnah ini gitu ya. Karena yang pernah saya posting juga di Instagram ya, bahwa teman yang jahil itu lebih berbahaya. Ini bukan hadis ya, ini hanya pepatah Arab, bahwa teman yang jahil atau teman yang bodoh itu lebih berbahaya daripada musuh yang berakal. Kenapa? Karena ketika kita menganggap seseorang itu teman, kita pasti akan dekat dengan dia, kita pasti akan cerita tentang banyak hal. Ternyata dia jahil, ternyata dia bodoh, itu lebih berbahaya ya kan.
dibandingkan dengan musuh. Kenapa? Karena kita tahu dia musuh, kita pasti akan berhati-hati dalam berucap, kita pasti akan berhati-hati dalam bersikap, dan itu tidak terlalu berbahaya gitu ya. Dan yang berbahaya ketika teman ternyata dia jahil gitu ya. Dan gitu ya Mbak Ayu ya, semoga jawaban saya cukup memuaskan dan tetap semangat bahwa insya Allah semua dibalik semua ujian itu, yakin ketika Allah memberi ujian, Allah juga memberi kekuatan gitu. Insya Allah bisa melewatinya. Dan yang saya pernah bilang tadi ya, bahwa saya pun juga mengalami itu semua, dan buktinya saya sekarang di sini bisa tersenyum masih bisa tersenyum, dan saya masih bisa berbagi dengan sahabat itu semua gitu ya. Dan tetap semangat ya, keep hamazah buat yang sedang berproses berhijrah, jangan pernah bersedih, dan tetap berteman, tetap berkawan, cari teman-teman yang solihah untuk selalu menguatkan di jalan hijrah hingga nanti Allah kelak mengumpulkan kita di jannah. Amin 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 Allahumma amin. Nah, itu tadi ya 3 pertanyaan yang sudah saya jawab, dan dari semua pertanyaan ini saya terima kasih, jazakumullah khairan untuk semuanya. Dari 3 pertanyaan ini akan mendapatkan apa coba? Akan mendapatkan 1 buah tas ya, 1 buah tas rotan dari Hijau Store yang cantik tentunya. Dan ini dia tasnya di sini ya, gambarnya, dan luar biasa kan, cantik kan. Nah, senilai 500.000 kurang lebih ya, 500.000 untuk 3 pemenang ya. Doain aja semoga Hijau Store lancar jualannya dan saya lancar rezekinya. Jadi siapa tahu ke depan saya bisa giveaway rumah gitu ya. Amin ya. Nah, jadi yang ngontrak-ngontrak sudah nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Amin. Nah, sahabat Hijau terima kasih ya, dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk subscribe channel YouTube-nya Hijau Store, dan semangati terus saya agar saya bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat, yang semoga tidak drama dan tidak alay ya. Dan bisa memberikan pencerahan untuk sahabat Hijau semua. Nah, sebelum saya tutup video ini, mungkin ada yang bertanya, ini apa sih gitu ya. Yang saya pajang di depan ini adalah ini salah satu jualan Hijau Store. Namanya ada Giza Deo Spray. Nah, ini Giza Deo Spray yang luar biasa. Di sini ada harganya. Giza Deo Spray ini luar biasa. Ini adalah deodoran, bentuknya cair ya, spray disemprot gitu, dan bisa menghilangkan bau Cathy ya. Bau Cathy ya, bukan Catherine ya. Bisa menghempas si Cathy dengan dengan menghasilkan bau yang seger ya. Tapi ini ada yang berparfum atau ada yang enggak berparfum. Yang berparfum tapi tidak dengan parfum yang yang menyeruak banget itu, apa sih bahasanya ya, dengan parfumnya tuh kalem gitu. Jadi tidak sampai keluar dan dibauin oleh ajnabi, karena kita kan nggak boleh ya menggunakan seorang perempuan ketika keluar rumah, dia tidak boleh menggunakan parfum yang berlebihan hingga dicium oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Dan terus bagaimana, tetap boleh pakai parfum yang wangi sekali tapi dengan suaminya di rumah gitu ya, jangan sampai dicium laki-laki lain untuk menghindari fitnah. Tujuannya luar biasa ya. Dan ini tadi Giza Deo Spray dari bahan-bahan alami, jadi tidak menghitamkan ketiak. Bisa dibeli di Hijau Store ya, akan ada di bawah nanti WA-nya Hijau Store, kemudian Instagramnya Hijau Store, dan juga Telegramnya Hijau Store. Nah, terima kasih ya sahabat Hijau ya, sudah menyaksikan video yang mungkin kali ini agak panjang videonya karena kita membahas satu persatu pertanyaannya, dan semoga bisa merubah dan menggugah apa yang saya sampaikan tadi untuk sahabat Hijau semua. Dan sekali lagi saya meminta bahwa ayolah kita saling menghargai, kita saling menghormati, mau bercadar tidak bercadar semua ada dalilnya, mau hitam atau mau berwarna, insya Allah semua ada dalilnya. Dan kita yang terpenting dari semua adalah kita jaga hati kita agar tetap bersih, dan ketika kita harus pulang, kita harus menghadap Allah, kita menghadap Allah dalam kondisi yang bersih. Itu aja ya, dan saling menguatkan. Dan jangan lupa bela dan beli produk-produk Indonesia, bela dan beli produk asli Indonesia, salah satunya beli hanya di Hijau Store, Giza Deo Spray ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tiap kali Hijau Store mengupload video baru, sahabat mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.